apa sih diecast itu? Diecast itu bisa dibilang makin maju gitu secara teknologi gitu ya. Jadi bukan instant toy anymore gitu. Sebelum tahu harga, ya memperlakukannya seperti mainan. Bisa investasi juga dong dengan diecast ini. Halo, salam jumpa lagi dalam Tolombong Podcast bersama saya Arif Wijaya kali ini. Dan tentunya kita akan selalu menginformasikan segala hal yang menarik dari fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Dan dengan harapan ya semoga informasinya menginspirasi dan mengedukasi. Begitu ya. Jangan lupa subscribe dan like dan nyalakan loncengnya. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang yang cukup menarik. Dia penghobi diecast. Anda tahu diecast? Ya, saya belum tahu apa diecast. Oke, sudah ada Ade Septi Rahman bersama kita kali ini. Dia ini adalah penghobi diecast, ya betul ya. Betul, ya. Jangan ada die yang lainnya ya. Sejak kapan tuh menggeluti diecast? Kalau secara spesifiknya sih di tahun 2000-an lah. Tahun 2000. Spesifik ya lebih ke arah intensnya lah gitu. Itu. Tapi kalau misalnya dari itu pasti dimulai dari kecil sebenarnya kalau untuk menyukai. Cuma kalau ketika menghobi atau yang mengoleksi di tahun 2000-an. Udah lama juga ya, tahun 2000 ya sampai sekarang 24 tahun lah masih menggiati hobi ini. Nah, ngomong-ngomong apa sih diecast itu? Kalau diecast itu dari pengertian secara umumnya itu bahan dasarnya itu pasti besi. Dan itu sebenarnya di awal itu sebenarnya toys, is a toy, mainan gitu sebenarnya. Yang diperuntukkan buat anak-anak. Tapi seiring dengan banyaknya komunitas, banyaknya jaringan-jaringan dan pertemanan, itu menjadikan suatu hobi jadinya. Oke, gitu. Hobi diecast ya. Ada contohnya diecast? Oh, itu ada ya. Coba ditolong. Nah, itu. Andi ini gimana? Ini contoh-contohnya. Oh, mobil-mobil ini miniatur. Nah, seperti kayak gini ya. Oke. Ini memang ada ukurannya atau memang ya kebetulan aja yang kecil terus yang gede kayak gini. Memang ada. Ada. Jadi diecast itu ada berbagai ukuran sebenarnya. Jadi dari yang paling kecil ini 187, house scale disebutnya. Skala yang biasa itu 164 dan yang pertengahannya itu 143. Masih ada ya 118 sampai yang 1:10 atau itu pun masih ada. Yang lebih gede dari ini juga ada ya. Masih ada. Nah, gitu. Apa cuman mobil-mobilan aja atau ada hal yang lainnya? Misalkan ada andong atau apa yang lain? Ya kalau sebenarnya yang motor atau misalnya transportasi lain ada, cuma saya lebih spesifik tuh ke arah diecast yang lokal yang ada di Indonesia peredarannya. Gitu. Jadi kita sering lihat, gitu kan yang ada di Indonesia utamanya sih, gitu. Jadi kalau Ade sendiri lebih senang mengkoleksi yang beredar di Indonesia, kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Pastinya kita udah lebih sering ketemu di jalan dan value-nya juga lebih bagus kalau untuk secara diinvestasikan lah gitu. Oke. Nah seperti ini nih diecast. Ya, jadi ada ukurannya, ada skalanya, ada yang lebih kecil lagi dan ada yang lebih kecil lagi. Nah gitu. Lumayan juga ya. Ini bisa dibuka-buka. Ya, panel hood. Oke. Iya. Nah, dari diecast ini
barusan ada skala-skalanya, aturan-aturan yang jelas terhadap skala sebuah bendanya ini, apakah setiap penghobi bebas aja atau ada aturan-aturan yang lainnya? Sebenarnya balik lagi kalau untuk aturan itu balik lagi ke kita punya budget. Gitu ya. Spending rate kita ya. Ya to be honest, it depends yang kita punya spending rate. Kita punya kemampuan daya beli ya. Kalau misalnya, kalau saya pribadi yang lebih kecil itu apa triknya misalnya itu kalau yang lebih kecil itu kan harga pasti lumayan lebih di bawah. Buat penyimpanan juga gitu kan ya. Dan apa namanya yang lebih ini ya untuk dijual laginya pun akan lebih mudah dibanding yang terlalu mahal kalau buat saya. Gitu. Oke, seperti itu. Tapi sebelumnya, Di, kayaknya ada tisu nih. Ini AC-nya lagi nggak nyala. AC-nya lagi ngadat ini ya. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi, balik lagi ke diecast. Dari sekian bentukan ya, ada tadi ada kereta api ya, api misalkan, atau ada motor kayak gitu. Nah, kenapa sih memilih diecast? Diecast itu balik lagi gitu, apa namanya dari kecil itu kalau anak laki kan pasti suka. Kendaraan gitu ya, dan apa namanya yang lebih sering kita naikin gitu kan. Jadi ya apa namanya pasti lebih sering ke sesuatu yang lebih sering kita naikin atau kita sering lihat di jalan gitu kan. Itu motivasi di awal gitu. Motivasi di awalnya itu pengen punya yang memang ada di jalan gitu. Iya. Nah, tadi kalau misalkan ada ukuran-ukuran tertentu, skala-skala tertentu, ini copot itu di custom. Custom. Jadi bisa di custom. Jadi bisa dicopot. Nah, ada nggak perlakuan khusus terhadap barang-barang yang diecast ini? Kalau perlakuan khusus sebenarnya dari cara memegangnya gitu. Biasanya pakai sarung tangan. Gitu ya. Jadi saya megang ini salah nih. Nggak apa-apa, nanti tinggal dilap aja. Gitu pakai tisu. Jadi tempat penyimpanannya juga. Jadi tempat penyimpanan tuh jangan terkena sinar matahari langsung. Terus kalau bisa tuh di etalase gitu. Yang utama kita bisa nikmatin gitu aja sih. Nggak ada perlakuan yang sangat khusus sebenarnya. Jadi ini kotak-kotak ini dibikin sendiri karena untuk perlakuan khusus tadi atau memang sudah sepaket dengan barangnya? Jadi setiap manufacturer itu ngeluarin namanya packaging masing-masing. Ada yang blister, ada yang box gitu kan. Jadi ya kalau misalnya yang skala besar biasanya dia udah pakai box mica begini atau yang sekarang pun antara yang 164 pun sekarang sudah ada. Gitu. Jadi sekarang tuh diecast itu bisa dibilang makin maju gitu secara teknologi gitu. Jadi bukan it's not toy anymore gitu. Nah, kalau misalkan ini kan yang dimaininnya seperti kayak gini nih, dorong-dorong aja. Kalau bentuk-bentuk yang sudah pakai baterai yang itu tergolong diecast atau? Kalau diecast itu utamanya itu dia berbahan besi, terutamanya ada material besi. Gitu. Jadi keseluruhan overall itu pakai besi gitu. Jadi makanya disebut diecast karena itu dari besi tempa gitu, dicetak gitu ya. Jadi kalau yang plastik pun sebenarnya itu bukan bisa masuk diecast pun, cuma kategorinya berbeda gitu. Kayak ini pun kan yang lebih kecil dia plastik sebenarnya, cuma ada bahan besar dari besi. Nah, tadi ngobrol-ngobrol di belakang nih, katanya udah ada yang bocah-bocah terus dari pen lagi itu memang seniat itu kah mengurusi diecast itu atau memang ini mah inisiatif pribadi aja di repaint lagi? Sebenarnya kalau yang bocel-bocel kayak begitu biasa yang koleksi yang sudah dari zaman saya SD gitu kan. Jadi memang sudah teriring dengan waktu. Ya perlakuannya pun sudah berbeda lah. Dia sudah bocel, dia sudah kusam atau apa. Makanya inisiatifnya ya di repaint, di custom lagi gitu. Jadi tapi direstorasi gitu. Jadi biar seperti yang keadaan yang sebelumnya gitu. Meskipun ya
Kalau di restorasi berbeda ya. Kalau mobil aslinya mah acaranya Pimp My Ride teh menurutnya. Ya bisa Pimp My Ride lah gitu. Pimp My Ride gitu. Jadi merestorasi, kemudian juga memodifikasi mungkin ya. Ya. Oh, ada yang dimodifikasi kayak gitu. Ada di modifikasi. Oh, begitu. Ya. Itu dalam modifikasinya sejauh mana tuh memodifikasinya? Kalau modifikasi seperti kalau mobil ini saja, ini standar, ini kan M46. Ini peleknya itu asli pelek 20 inci. Dan ini ada di pasaran pun. Oh gitu. Jadi ini pelek Alpine. Nah, jadi kalau saya sih sebenarnya lebih cenderung ke detailing. Jadi modifikasi juga bukan berdasarkan semau gue gimana, cuma ada SOP-nya lah gitu. Jadi kita misalnya ini BMW cukup kita ganti pelek yang original dari manufacturernya sendiri gitu. Asli, dan memang ada aslinya gitu. Gitu. Dan ini made in Jerman ini. Jadi untuk memodifikasi juga ini ngikutin apa yang menjadi realnya real gitu car-nya, real car-nya. Seperti itu. Nah, ini tentunya ada berbagai macam klasifikasi, ada juga klasifikasi harganya tuh. Oh iya. Nah, itu kalau bisa disebut rate berapa sampai berapa? Kita spill sedikit yang paling murah ya kita. Ya di sini yang paling murah itu di kisaran sekarang dengan harga sekarang itu 50 ribuan lah sekarang. Itu kalau yang saya ini karena barang lama yang tersisa gitu. Ini bahannya aja sekitar 500 bahannya saja. 500 ribu. Dan kalau misalnya ini range-nya ini di atas 100 ribuan lah. Yang kayak gini? Ya. Tadi bahannya 500 ribu. Ya. Terus kalau udah jadi? Itu ini karena ini kan mobil Cherokee. Cherokee kan pasti orang juga sudah tahu. Ada komunitasnya, ada yang Jeep loversnya juga gitu. Jadi ini harganya sebenarnya blank juga sebenarnya karena tergantung kolektornya. Bisa sampai jutaan gitu? Bisa sampai jutaan. Mendingan meser motornya Sumohon gitu mau dikembangkan mah gitu. apa perasaan terdalam yang dirasakan dengan hobi diecast ini? Yang terdalam sebenarnya kalau disebut kepuasan pasti ada kepuasan, dan untuk seorang penghobi pasti ada namanya prestis ya, ada rasa prestis. Cuma yang saya paling rasakan ya, saya belum punya mobil 1:1 nih. Ya kenapa enggak saya punya miniaturnya dulu aja gitu. Gitu ya. Jadi artinya mewakili lah setelah mempunyai Cherokee ini, misalkan pengen perasaan punya mobil yang aslinya, ya mendingan yang ini dulu lah gitu kan. Sebelum kebeli yang aslinya. Sebelum beli yang lain. Gitu. Nah, dalam hobi ini yang ada nggak raihan tertinggi yang pengen dicapai gitu loh? Kan misalkan tadi ini 500 ribu nih harganya, ketika mau dijual juga blank lagi, tentunya bisa aja 2 juta, 3 juta. Nah, apa yang tercapai yang ingin diraih? Yang diraih sih sebenarnya sekarang kalau buat saya sih, karena hobi itu di atas langit ada langit, nggak akan bisa sampai kepenuhin gitu. Jadi buat saya sekarang sih, dengan kondisi yang sekarang udah saya rasa cukup karena sudah pernah miliki. Ini dari sebagian lagi udah dijual gitu. Oke. Oh, dijual juga? Dijual gitu. Berarti bisa investasi juga dong dengan diecast ini? Betul, bisa. Jadi kalau misalnya waktu kecil gitu kita melihat, ketika sudah beranjak dewasa, ya kalau sudah bekerja punya uang sendiri ya pengen investasi. Dan itu bisa berlipat harganya. Tapi kita mesti ada bukan aturan khusus, cuma lebih fokus di sebelah mana gitu. Oke. Gitu. Jadi investasi juga tuh, nih mending beli mobilan deh gitu. Ya. Kira-kira nih untuk hobi ini tentunya ada konsistensi yang dijalankan. Ya. Sampai kapan mau menggeluti hobi ini? Kalau konsistensi sih itu mungkin tidak ada akhirnya kalau untuk konsistensinya, cuma untuk membelinya itu yang mungkin saya rem karena sudah ada keluarga, itu kan berbeda gitu ya. Kalau jadi kalau ketika bujangan, ketika
berkeluarga kan sudah berbeda gitu. Iya. Jadi Nah, tadi setelah berkeluarga, setelah tahu ternyata suaminya ini hobinya pemobilan nih. Nah, Ya. gimana dukungan keluarga? awalnya sih sebelum tahu harga, ya memperlakukannya seperti mainan. Tapi ya ketika dia tahu, ketika diajak berkumpul dengan komunitas, wah ternyata harganya segini ya. Ya saya pun tidak tidak bisa berbohong ya. Oke. Jadi kalau ada prinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin itu kalau udah berkeluarga itu ya. Kalau penghobi pasti begitu gitu ya. Cuma akhirnya ujung-ujungnya tahu bahwa itu koleksi harganya berapa gitu ya. Cuma positif dukungannya malah. Makanya beliau pun mendukung saya untuk silakan untuk ikuti podcast ini gitu. Gitu. Jadi memang mendukung untuk masalah. Tadi bicara komunitas nih, komunitas terbesarnya ataupun komunitas yang ada ini banyakkah atau hanya beberapa kah? Kalau di Bandung utamanya Bandung ada banyak sih sebenarnya. Ada banyak. Jadi dari mulai yang misalnya dia perkumpulan banyak sebenarnya sih. Jadi lumayan banyak. Tapi yang kalau saya sih sebenarnya menjalin silaturahmi dengan siapa saja. Jadi lebih baik ya kita pasti pada kenal aja sih. Cuma banyak gitu. Nah, tadi keluarga mendukung nih. Dengan adanya komunitas itu balik lagi nih ya, kalau saya lihatnya tetaplah berpikirnya suatu saat memang investasi butuh. Apakah membantu juga nih dengan adanya komunitas ini untuk ini benar-benar barang yang dijadikan investasi? Gitu. Seperti yang pernah saya rasain sih ya, saya rasakan. Mobil diecast dengan mobil bener tuh sebenarnya sama, kita punya komunitas nih, perkumpulan misalnya mobil apa gitu ya. Nah, ketika kita punya perkumpulan, otomatis kita akan lebih mudah untuk menjual sebenarnya. Dan disitulah pentingnya, dan ada info-info, misalnya ada yang buruan mana, pasaran harga pun kita patokan pasti dari situ. Sama kayak misalnya kita mobil betul gitu, jadi harganya sekarang lagi lepas aja nih, mumpung lagi tinggi atau gimana, atau misalnya ada orang cari apa, komunitas itu berperan penting sebenarnya. Itu. Komunitas di diecast ya. Kebayangnya pas mau mobilan gitu. Ya, dan itu satu meja besar dan semua pada tua. Nggak ada anak-anaknya. Oh, diminum dulu mah nggak? Silahkan sok, sambil minum aja santai-santai. Nah, kembali lagi nih tadi pihak dukungan keluarga. Ya, ini kan tentunya rasio membeli hobi dan pendapatan ini harus diatur juga nih. Betul. Bagaimana tuh mengaturnya tuh? To be honest, kalau buat sekarang saya tidak membeli lagi sekarang. Gitu. Jadi saya sudah keep dengan untuk kebutuhan yang primer sekarang. Jadi kalau untuk yang baru memulai atau yang memang ada budget yang memungkinkan, itu harus ada spare-nya, jangan sampai jadi mengganggu ke yang lain gitu. Tapi harus ada budgetnya memang, itu minimal 100-200 ribu itu harus ada. Lamun beli satu, ini cuma satu. Tapi kan tertarik juga, aduh yang ini nih Kabita nih, ini Kabita. Nah kayak gitu. Rata-rata untuk spare itu berapa nih kalau boleh tahu? Kalau spare ketika masa bujangan dengan masa sekarang ya. Kalau bujangan kita bisa dibilang unlimited ya. Oh gitu? Unlimited. Kalau misalnya kan kita pikir buat diri kita aja dulu gitu kan ya. Cuma tapi kalau misalnya balik lagi ke investasi gitu kan, itu bisa membantu. Waktu zaman saya pun saya membantu menjual untuk biaya untuk pernikahan. Ada bantuannya. Kebantu juga? Oh, lumayan ya. Dari mobilan kayak gini bisa ngebantu ya sesuatunya. Oke, kalau gitu ada nggak? Ini memang masih durasi pendek nih ya. Jadi ada nggak sesuatu yang bisa disampaikan, closing statement lah untuk episode kayak gini untuk para netizen yang hobinya diecast ataupun yang lainnya, nggak? Silakan. Iya, kalau buat dari saya sih sebenarnya hobi ini hobi positif. Jadi selama itu tidak mengganggu
hal-hal yang lebih penting atau yang primer ini bisa dijadikan untuk wadah untuk kita lebih menikmati hidup sebenarnya sih. Jadi menghilangkan stres juga sebenarnya. Jadi pesan-pesan saya adalah mengkoleksi yang memang sesuai dengan kata hati. Jangan ngikutin tren. Ada value-nya juga ya. Yang ada value-nya. Jadi jangan mengikuti tren. Kalau kita suka mobil lokal, ya kita mendingan fokus, jangan sampai wasting gitu. Jadi koleksilah yang follow your heart aja sebenarnya dan enjoy di situ dengan konsekuensi biaya dan segalanya. Yang penting kita menikmatinya saja. Oke, nah jadi khususnya emak-emak nih, khususnya emak-emak. Jadi untuk anaknya ataupun suaminya ketika mengkoleksi sesuatu bisa jadi itu ada perhitungan yang lainnya. Tadi selain menikmati hidup, selain menikmati stress release ya atau yang lain-lainnya, bisa jadi tadi kan dikatakan yang kayak gini tuh ada 500.000 atau seperti apa, bisa jadi berinvestasi lewat hal-hal yang seperti ini ya. Kebuka. Jadi artinya apapun yang bisa menyangkut hal positif tentunya keterusannya menjadi positif lah, seperti kayak gitu, termasuk hobi diecast itu. Oke, cukup di sini, sampai di sini dulu perbincangan kita di edisi ini. Jadi jangan lupa tadi ya, subscribe, kemudian like, kemudian bunyikan lonceng ya, dan ikuti Talpot yang berikutnya. Sampai jumpa di lain episode. Oke ya, aduh. Ini tidak memakai kaos tangan nih, tidak apa-apa nih. Tidak apa-apa, ini custom.